MG listeners, atlet timnas Indonesia saat ini sedang berjuang dalam perhelatan SEA Games 2021 di Vietnam. Begitupun dengan tim Thomas dan Uber bulu tangkis yang sedang mempertahankan gelar juara. Namun di tengah menggebunya semangat para atlet dalam membawa pulang medali dan piala, muncul kekhawatiran yang menyambangi. Pasalnya, lagi-lagi bendera merah putih terancam tidak bisa berkibar dalam dua event olahraga yang sedang kita ikuti saat ini. Meskipun Badan Anti Doping Dunia atau WADA telah melepaskan jerat sanksinya pada Februari lalu, Indonesia Anti Doping Organization atau IADO kembali berada di ujung tanduk setelah mendapatkan laporan tindakan korektif atas aturan yang diberlakukan saat ini masih belum sejalan dengan WADA Code 2021. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, yang menerima tembusan surat dari WADA pada 7 Mei lalu, mewanti-wanti semua pihak dapat memahami situasi kritikal ini dan meminta IADO ekstra serius dalam menjalankan tugas secara profesional dan compliance dengan WADA Code. Okto juga menekankan apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan sebelum 23 Juni, bukan hanya merah putih yang tidak bisa berkibar, namun juga tidak bisa menyelenggarakan single maupun multi-event olahraga internasional. Lantas, akankah momen buruk layaknya pengibaran bendera PBSI kala angkat trofi Piala Thomas kembali terulang? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto dalam segmen Meja Redaksi. Hey, dari mana? Dari Meja Redaksi. Halo Mas Eko, selamat pagi Mas. Selamat pagi Eva. Gimana nih kabarnya Mas Eko? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Nah Mas Eko, sebelum nanti kita bahas soal sanksi ya, kita akan bahas dulu tim Thomas dan Uber Cup yang saat ini sedang bertanding nih di Bangkok, Thailand. Tim Thomas semalam jadi juara grup setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2 ya. Ini tentu menjadi momen kebangkitan tim bulu tangkis putra ya Mas Eko, tanggapannya? Betul, iya. Piala Thomas sebetulnya tahun lalu sudah menjadi juara, mengalahkan Tiongkok 3-0. Jadi tahun ini kembali diunggulkan untuk mempertahankan gelarnya. Tapi perjuangannya belum selesai ya. Jadi tim Tiongkok ini sekarang juga lagi kuat-kuatnya nih. Betul. Jadi sekarang ketemu di perempat final. Jadi mudah-mudahan bisa mengalahkan Tiongkok yang menjadi runner up kemarin di grup B. Setelah kalah dari Denmark 2-3 ya. Jadi nanti Indonesia akan ditunggu oleh Taiwan atau Jepang ya. Kemudian di pertandingan lain Malaysia melawan India, kemudian Denmark lawan Korea. Jadi selain Tiongkok, Korea, Denmark maupun Jepang ini juga menjadi unggulan. Jadi mudah-mudahan tim Thomas bisa mengalahkan Tiongkok meskipun pasti akan seru ini. Karena kedua negara ini saling mengalahkan ya. Betul. Zaman dulu lah sampai sekarang ini musuh bebuyutan. Mudah-mudahan bisa menang. Iya, kita doakan bersama ya Mas Eko. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Eko, Indonesia akan menghadapi Tiongkok ya di perempat final Thomas Cup 2022. Ini artinya mengulang tahun lalu ya. Iya, karena betul. final Thomas Cup tahun lalu seru juga nih. Mas Eko, tahun lalu Jonathan Christie menang ya 3-0. Iya, betul. Jadi tahun lalu kita menang 3-0 memang mengejutkan sekali. Saat itu lawannya berat tapi kita bisa menang 3-0. Sayang saat itu memang setelah menang kita tidak bisa mengibarkan bendera merah putih karena ada sanksi dari WADA. Nah tahun ini mudah-mudahan selain persiapannya lebih bagus, ya materi pemain yang saya kira masih sama gitu kan dengan Piala Thomas, karena akan ada Piala Thomas juga ada SEA Games ya, dibagi timnya. Saya kira yang Thomas itu yang senior yang bagus-bagus, kemudian SEA Games yang lapis kedua. Harapan untuk kembali menjadi juara di Piala Thomas saya kira besar sekali. Besar sekali ya? Ya. Oke, persiapannya lebih bagus, kemudian materi pemain juga lebih siap ya tahun ini. Betul Eva, iya. Itu adalah dari dari Thomas. Kita akan bahas yang Uber nih Mas Eko. Tim Uber kita juga mengalahkan Jepang. Luar biasa, dan nanti malam tim Uber akan berhadapan dengan Tiongkok dalam perempat final Uber Cup. Nah, di atas kertas tim Uber memang ini ya lebih diunggulkan Tiongkok, tetapi tentu kemarin menjadi perhatian juga saat Bilqis mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Jepang, Akane Yamaguchi. Ini luar biasa Mas Eko. Betul, Bilqis itu kalau tidak salah peringkat 333, betul, kemudian Akane itu peringkat 1. Jadi jaraknya jauh beda sekali. Bilqis sedang menapaki karir yang lebih tinggi, umurnya baru 19 tahun. Kalau kita melihat dari backgroundnya, memang bapak ibunya adalah mantan pebulu tangkis. Kita lihat bapaknya itu Joko Supriyanto ya,
itu mantan juara dunia juga tuh Iya, tahun iya. 90-an gitu. Ibunya juga pemain bulu tangkis. Kemarin sebetulnya kalau dari sisi usia dan prestasi, Bilkis ini harusnya kalau bermain di apa, bukan di tunggal pertama, tapi mungkin strategi pelatih dan kesiapan mental dari Bilkis didorong untuk menjadi tunggal pertama. Dan alhamdulillah malah bisa menang lawan Akane yang menjadi peringkat pertama dunia. Saya kira ini menjadi cambuk bagi pemain-pemain setelahnya. Iya, memotivasi pemain Betul. setelahnya ya Mas Eko. Iya, betul. Artinya ini strategi yang tepat ya. Iya, dilakukan iya, untuk strategi yang tepat. pemasangan di Uber ini. Betul ya, jadi strategi yang tepat dari pelatih tim Uber untuk mengalahkan Jepang. Kita tahu bahwa Jepang selain Tiongkok, Jepang ini juga menjadi tim yang kuat sekali, Iya, terutama di tunggal putri. Kalau tim Thomas mungkin masih berimbang lah ya antara negara-negara. Tapi kalau putri memang sangat kuat sekali. Iya, baik. Selain Bilkis ada nama Syabda Perkasa juga Iya. keren nih Mas Eko. Betul. Jadi penentu kemenangan. Iya, saya kira Thomas ya? betul. Pemain-pemain ini mungkin di 2-3 tahun lagi akan menjadi tulang punggung senior-seniornya yang akan ya cepat atau lambat akan pensiun ya. Jadi ke depan khususnya yang putri, kita kan tahu bahwa prestasi tim putri kita ini ya, tim Uber maupun tunggal putri itu susah sekali kita mendapatkan setelah Susi Susanti pensiun ya. Masalah regenerasi ya. Ya, regenerasinya untuk putri ini susah sekali. Berbeda dengan putra yang terus berkelanjutan sehingga prestasinya nggak terlalu jauh lah kalaupun turun. Tapi kalau putri susah sekali. Kenapa ya Mas Eko susah begitu untuk di tunggal putri? Ya memang pertama mungkin karena bakat ya. Kedua mungkin negara-negara lain lebih maju. Tiga saya kira memang perekrutan itu yang harus lebih selektif ke daerah. Kalau kita lihat sekarang perekrutan kan hanya yang paling besar itu adalah tim-tim besar. Ya. Jadi misalkan saya sebut saja PP Jarum misalkan, dia ikut turun ke bawah menseleksi, kemudian diambil ketika menjadi lebih bagus, lebih matang, masuk ke pelatnas. Nah, PB-PB yang lain seharusnya juga melakukan hal yang sama untuk melakukan perekrutan maupun turun ke bawah, mencari pemain-pemain bibit-bibit yang mereka anggap sebagai nantinya menjadi pemain besar. Ya. Jadi jangan sampai menunggu aja di pelatnas. Kalau menunggu pelatnas pasti akan susah. Kalau Anda mencari sendiri bibit-bibit itu di berbagai daerah di Indonesia pasti banyak gitu. Harus jemput bola ya berarti Betul, Mas Eko? jemput bola harus dilakukan oleh PBSI maupun bekerjasama dengan PBBP yang ada di Indonesia. Kan banyak sekarang PBBP yang mempunyai kapasitas finansial maupun gedung-gedung yang bagus untuk berlatih bulu tangkis. Oke, tapi dengan adanya Bilkis, optimis ya regenerasi tim tunggal putri ini akan semakin baik ke depan. Betul ya. ya. Saya kira demikian. Jadi mudah-mudahan tim Uber bisa mengalahkan lawannya sekarang di Tiongkok ya, di tim Uber. Kemudian ke depan prestasinya juga bisa mengulangi di eranya Susi Susanti. Oke, nah ini untuk menghadapi Tiongkok, apa yang harus dilakukan oleh tim Uber dan juga tim Thomas untuk bisa mengalahkan pesaing yang tidak mudah Tiongkok, Mas Eko? Saya kira Tiongkok dari masa ke masa selalu menampilkan tim pemain-pemain terbaiknya. Mereka juga mempunyai fisik yang kuat. Apakah itu tim mudanya, apakah mereka seniornya, kuat fisiknya. Dari sisi skill mereka juga pasti mayoritas rata-rata bagus. Jadi memang harus ekstra hati-hati, strategi yang bagus, tentu fisik juga harus ditampilkan sebaik mungkin. Karena kalau tidak ya pasti Tiongkok akan lebih diunggulkan untuk memenangkan. Tiongkok untuk urusan Thomas dan Uber paling banyak, negara yang paling banyak meraih tim Thomas maupun Uber. Jadi kalau sekarang mereka agak kendor, itu bukan menjadi halangan mereka kembali untuk menjadi juara. Mereka sudah punya pemain-pemain yang bagus, jadi kita harus waspada. Harus waspada, jadi strategi yang bagus, fisik yang bagus, dan jangan lupa mental yang bagus. Betul, ya Mas Eko? ya saya kira itu harus dilakukan oleh pelatih di tim Thomas maupun tim Uber. Baik, menarik kita bahas soal Thomas dan Uber. Kita doakan yang terbaik untuk tim Thomas dan juga Uber yang saat ini sedang berjuang untuk meraih kemenangan. Nah, kita beralih Mas Eko ke ajang SEA Games ya. SEA Games Vietnam ini juga menarik. Mas Eko,
Dayung kembali mendapatkan emas pertama. Ya, Bagi Indonesia tanggapannya Mas Eko? ya kalau dayung pencak silat itu Rowing ya? adalah itu adalah salah satu cabang olahraga yang selalu diunggulkan Ya. ketika Indonesia bermain di SEA Games maupun di event-event internasional. Ya, silat itu kan olahraga asli yang Indonesia, Melayu lah ya. Kemudian menjadi cabang olahraga internasional yang sekarang dipertandingkan di SEA Games. Kalau dayung memang kita harus akui bahwa atlet-atlet di Kalimantan, dari Papua itu sangat hebat sekali. Jadi kalau mereka ditampilkan di SEA Games sudah pasti peluang untuk menjadi juara Besar ya? itu sangat besar sekali. Jadi kita lihat sekarang 2 emas dari cabang dayung, 1 pencak silat. Ya. Mudah-mudahan ke depan ada tambahan lagi dari cabang-cabang yang lain. Mana nih Mas cabur yang berpotensi untuk menyumbang medali untuk Saya kira Indonesia? banyak ya, selain ada panjat tebing juga, Oke. kemudian atletik juga masih bisa memungkinkan, renang juga. Dan tentu yang paling ditunggu adalah cabang sepak bola. Gimana sepak bola nih Mas Eko? Kemarin menang ya Timor Leste. Betul, ya setelah 4-1. kalah. Betul, setelah kalah dari tuan rumah Vietnam 0-3, kemudian menang 4-1 atas Timor Leste. Dan kita berharap nanti 2 pertandingan terakhir di penyisihan grup A melawan Filipina tanggal 13 Mei ya, Jumat besok. Kemudian Minggu kita melawan Myanmar. Nah, 2 kali sisa pertandingan itu harus kita menangkan untuk Iya. melaju ke semifinal ya. Peluangnya bagaimana Mas Eko? Saya kira Filipina, Myanmar? Ya, 2 negara ini kita tidak bisa anggap remeh. Filipina sekarang banyak melakukan naturalisasi. Ya. Ya, memang betul cabang olahraga sepak bola ini bukan cabang yang utama di Filipina karena di sana ada basket yang menjadi dominan sekali ya. Basket itu menjadi olahraga utama di Filipina. Tapi di Myanmar bola itu menjadi cabang olahraga pertama. Ya. Filipina kemarin kalah dari Myanmar ya 3-2 kalau tidak salah, tapi Filipina bisa menahan imbang Vietnam. Artinya Filipina dan Vietnam ini memiliki kekuatan yang seimbang sebetulnya. Jadi kita harus waspada. Susah juga untuk mengalahkan Filipina, demikian juga melawan Myanmar. Dua-duanya adalah negara yang sekarang mempunyai kekuatan sepak bola yang berimbang lah kalau di ASEAN sekarang. Jadi lawan yang imbang ya untuk Indonesia. Betul, dan ya. Indonesia tidak boleh kalah di 2 pertandingan sisa ya Mas Eko? Iya, karena kita sudah kalah 0-3 dari Vietnam, jadi peluang terbaik adalah 2 kali menang melawan Filipina dan Myanmar. Oke, tentu kita doakan yang terbaik untuk Garuda Muda ya Mas Eko. Betul, Jadi ya. panjat tebing, atletik, sepak bola masih berpotensi ya? Betul, ya. Apalagi ya Mas Eko yang Renang berpotensi saya kira renang? mungkin ya. Cabang renang dan atletik itu kan salah satu cabang olahraga yang mengumpulkan ya medali yang paling banyak, mempertandingkan banyak event di sana, medalinya juga banyak. Jadi peluang untuk meraih medali juga banyak. Termasuk cabang olahraga tinju. Tinju itu juga kelasnya kan banyak, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling banyak. Oke, tentu kita doakan yang terbaik. Betul, nah, ya. untuk target Indonesia sebetulnya bagaimana Mas Eko? Kalau kita melihat target dari pemerintah, target dari Kemenpora, kita minimal adalah di peringkat ketiga. Memang kita mengurangi ya atlet maupun cabang olahraga yang kita ikuti karena keterbatasan finansial mungkin. Kemudian pandemi 2 tahun kemarin membuat latihan kita juga tidak maksimal. Kita kan tidak bisa berkumpul secara 100% ya, ada social distancing, ada jaga jarak, ada macam-macam lah karena pandemi COVID yang 2 tahun ini menyebabkan, saya kira bukan Indonesia saja, tapi banyak negara yang mengalami kesulitan untuk melakukan TC atau pemusatan latihan ya, termasuk Indonesia. Jadi target realistis dari Indonesia adalah posisi ketiga. Oh, dan sekarang hitungan sementara Indonesia sudah peringkat ketiga ya? Betul, sekarang di posisi ketiga. Harus bisa ditahan bahkan dimaksimalkan lagi ya? Betul, saya kira iya. Saya kira medali. peluang kita untuk naik ke posisi 2 atau tetap bertahan di posisi ketiga itu tetap besar kalau kita melihat dari perjuangan dari atlet-atlet di Vietnam. Nah, mudah-mudahan bukan karena atletnya yang berkurang, cabang olahraga yang diikuti juga berkurang, kemudian semangatnya menjadi kendor. Jangan sampai kemudian sampai itu. Ya, saya kira Indonesia harus tetap semangat untuk mengejar
prestasi di posisi ketiga atau bahkan mungkin di posisi dua. Kalau posisi pertama susah Eva, karena Vietnam sebagai tuan rumah sudah jauh dan cabang olahraga yang diikuti juga lebih banyak, atletnya lebih banyak. Dan mereka persiapannya sebagai tuan rumah juga lebih duluan, lebih panjang. Ini nih soal persiapan Vietnam sebagai tuan rumah, betul tidak sih sudah siap Mas Eko? Karena ini kan sempat ditunda tahun 2021, kemudian akhirnya terselenggara dan banyak yang mengkhawatirkan sebetulnya sudah betul-betul siap belum sih Vietnam? Siap dalam tanda kutip ya, artinya memang banyak kekurangan di sana sini, terutama di infrastruktur soal kesiapan mereka. Banyak yang dikeluhkan oleh atlet maupun wartawan-wartawan di sana, misalkan kecepatan wifi mereka, teman-teman wartawan, kemudian masih bau cat di tempat-tempat cabang olahraga yang sedang diikuti. Itu menandakan bahwa pembangunan diselesaikan di detik-detik akhir, di minus terakhir ya. Padahal nanti malam sudah akan dibuka ya, Mas Eko. Betul ya, saya kira Vietnam harus bekerja keras, tapi sebagai event olahraga yang multi internasional gitu, seharusnya Vietnam lebih siap. Karena kan sudah pernah ditunda. Jadi saya harap Vietnam bisa menyelenggarakan SEA Games kali ini dengan bagus. Jadi jangan sampai kemudian tercoreng ya prestasi Vietnam dengan penyelenggaraan yang bisa jadi nanti kurang adil ya gitu kan. Kemudian stadion juga apapun tempat-tempat pertandingan kurang siap karena infrastruktur, itu jangan sampai terjadi. Iya, baik. Mas Eko, apa sebetulnya makna gelaran SEA Games 2021 ini bagi Indonesia? Apakah ini menjadi pemanasan Indonesia untuk ajang-ajang internasional berikutnya? Betul, saya kira setelah SEA Games kan ada beberapa ajang yang akan kita ikuti, termasuk Asian Games, yang meskipun Asian Games itu kalau tidak salah ditunda, tapi itu menjadi tolak ukur bagi Indonesia. Mereka yang turun di Asian Games itu rata-rata yang dapat medali emas di SEA Games. Cabang-cabang tertentu yang punya potensi untuk menjadi meraih medali di Asian Games itu pasti akan dipantau oleh pemerintah, oleh KONI, oleh KOI maupun oleh Kemenpora. Jadi tentu tidak sebanyak yang diikuti di SEA Games ketika Asian Games nanti atau mungkin Olimpiade ke depan. Cabang-cabang yang punya potensi saja yang untuk merebut medali yang akan dikirim. Baik, Mas Eko, di balik hiruk pikuk event olahraga internasional tersebut, kembali ya kita mendapatkan peringatan bahkan ancaman tidak bisa mengibarkan bendera Indonesia lagi. Nah, kenapa kemudian terulang lagi? Apa yang harus menjadi perhatian, Mas Eko? Iya, tahun lalu kita pernah mendapat ancaman, kemudian dihukum dari setahun, kemudian kita terbebas kalau tidak salah 4 bulan lah ya. Itu berkat lobby dari KOI, kemudian Kemenpora, juga stakeholder yang lain. Nah, sekarang memang LADI itu sudah tidak ada, diganti dengan IADO ya, Indonesia Anti-Doping Organization. Betul. Masih di bawah disupervisi lah oleh organisasi anti-doping dunia. WADA. Betul. Jadi WADA ini tidak 100% melepas langsung. Jadi ketika melihat IADO ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, kemarin kan akhirnya KOI ini mendapat surat ya dari WADA terkait dengan corrective action report. Jadi mungkin ini aturan-aturan yang dipakai oleh kita ini tidak selaras dengan WADA. Jadi ini mungkin harus segera dikomunikasikan mana aturan yang tidak selaras, mana yang harus diperbaiki, jangan sampai kemudian kita kembali mendapat sanksi. Nah, kalau kita mendapat sanksi, sudah pasti pemerintah akan ikut tercoreng, Kemenpora tercoreng, event-event selanjutnya di 2022 ini juga pasti kalau menjadi juara tidak bisa mengibarkan bendera, ini pasti akan menjadi kerugian bagi kita. Baik, Mas Eko, soal komunikasi aturan yang harus diselaraskan, aturan yang mana ya Mas Eko yang harus segera dibereskan begitu supaya tidak terulang lagi masalah seperti ini? Kalau kita lihat aturannya, memang kemarin dalam preskon Raja Okto itu tidak secara spesifik ya aturan yang mana. Tapi saya kira IADO ini harus memahami bahwa
WADA ini adalah organisasi dunia internasional yang aturannya sama. Aturan di dunia manapun sama, menerapkannya pun sama, sanksinya pun sama. Jadi jangan sampai kemudian IADO itu menerapkan aturan yang berbeda. Aturan yang berbeda yang kemudian tidak diakui oleh WADA. Nah itu pasti akan menjadi persoalan. Nah ketika menjadi persoalan, pasti akan dikirim surat itu dari WADA, kirim surat pertama, surat kedua, mungkin nanti surat ketiga. Ketika surat ketiga turun itu berarti ada sanksi dari WADA. Nah, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi. Baik. Tentu Mas Eko kita harapkan betul-betul disinkronisasi ya aturan tersebut agar tidak menjadi masalah ke depan. Disampaikan juga oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari memastikan bahwa bendera merah putih tetap akan berkibar di Thomas dan Uber Cup 2022 serta SEA Games 2021. Kita doakan bersama ya, Mas Eko. Ya, kita doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Baik, terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto sudah bergabung bersama kami di segmen Meja Redaksi. Salam sehat, Mas Eko. Salam sehat selalu, Eva. Terima kasih.